Halo para cat parent dan budak-budak setia dari para majikan berbulu di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian ngeliatin kucing kalian lagi tidur pules, perutnya buncit lucu, terus dalam hati mikir, Masya Allah, sehat banget ini anak. Dia masih lincah ngejar cicak, makannya masih rakus kayak kuli, dan tentu saja masih suka ngejatohin barang dari atas meja buat ngetes gravitasi. Kelihatannya sempurna kan? Tapi, yakin udah 100% sehat? Gimana kalau aku bilang, penampilan luar yang super sehat itu bisa jadi topeng paling canggih yang dipakai kucingmu? Di video kali ini, kita akan mengupas sebuah konspirasi besar di dunia perkucingan. Pentingnya cek darah tahunan, bahkan saat si bos besar di rumah kelihatannya baik-baik saja. Siap? Sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama bos besar di rumah kalian, dan apa kelakuan terabsurd mereka minggu ini. Oke. Sebelum kita masuk ke teknis darah-darahan yang bikin ngilu, kita perlu paham dulu satu hal fundamental tentang kucing. Mereka ini bukan cuma predator mini yang lucu, tapi mereka juga dulunya adalah mangsa. Nenek moyang kucing kita di alam liar harus super jago menyembunyikan kelemahan. Kenapa? Karena kalau mereka kelihatan sakit atau lemah sedikit saja, mereka bakal langsung jadi target empuk buat predator yang lebih besar. Insting bertahan hidup inilah yang mereka wariskan ke kucing rumahan kita yang manja. Jadi, meskipun sekarang hidupnya enak, cuman makan, tidur, dan merintah kita, insting purba itu masih melekat kuat. Kucingmu tidak akan datang padamu sambil bilang, "Mama, ginjalku kok rasanya agak aneh ya hari ini." Enggak, mereka akan tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja, sampai penyakitnya sudah di tahap yang parah. Inilah kenapa kita sebagai staf pribadi mereka harus selangkah lebih maju. Kita nggak bisa nunggu mereka ngeluh, kita harus proaktif mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh mereka. Jadi, apa itu ilusi kucingku baik-baik saja? Ini adalah jebakan pikiran paling umum bagi kita para pemilik. Kita melihat mereka makan dengan lahap, bermain dengan semangat, dan tidur dengan nyenyak, lalu kita menyimpulkan bahwa semuanya sempurna. Kita mengukur kesehatan mereka dengan standar manusia. Kalau kita merasa baik, kita tidak pergi ke dokter, kan? Masalahnya, kucing beroperasi dengan sistem yang berbeda. Mereka adalah aktor pemenang Piala Oscar dalam hal menyembunyikan rasa sakit. Makan lahap bisa jadi cuman kebiasaan atau bahkan gejala penyakit tertentu seperti hipertiroidisme. Lari-larian bisa jadi hanya ledakan energi sesaat. Kita harus membuang jauh-jauh asumsi bahwa tidak ada gejala sama dengan tidak ada penyakit. Anggap saja kucing kita ini seperti gunung es. Yang kita lihat di permukaan, yaitu tingkah laku sehari-hari mereka, hanyalah sebagian kecil. Bahaya yang sebenarnya, penyakit yang mungkin sedang berkembang, seringkali tersembunyi jauh di bawah permukaan, tak terlihat oleh mata telanjang. Dan satu-satunya cara untuk menyelam dan melihat apa yang ada di bawah sana adalah melalui data, yaitu hasil pemeriksaan darah. Sekarang, mari kita bicara soal stoikisme kucing. Stoikisme adalah sebuah filosofi kuno yang mengajarkan ketabahan dalam menghadapi penderitaan. Nah, kucing adalah praktisi stoikisme paling ulung di muka bumi, bahkan tanpa pernah membaca buku filsafat. Mereka tidak akan mengeluh, tidak akan menangis, dan tidak akan menunjukkan rasa sakit, kecuali jika sudah benar-benar tak tertahankan. Ini bukan karena mereka tidak merasakannya, tapi karena insting mereka mengatakan, menunjukkan kelemahan itu berbahaya. Perubahan yang mereka tunjukkan seringkali sangat halus. Mungkin mereka hanya tidur 30 menit lebih lama dari biasanya. Mungkin mereka hanya minum sedikit lebih banyak. Atau mungkin mereka hanya sedikit lebih jarang melompat ke atas lemari. Perubahan-perubahan ini sangat mudah kita abaikan di tengah kesibukan kita. Kita mungkin berpikir, oh, mungkin dia lagi capek aja. Atau, wajar, cuaca lagi panas. Padahal detail-detail kecil inilah yang seringkali menjadi bisikan pertama dari masalah kesehatan yang serius. Jadi, kita tidak bisa hanya mengandalkan observasi visual. Kita butuh alat yang lebih canggih untuk menerjemahkan bisikan-bisikan halus dari tubuh mereka. Lalu, apa sih sebenarnya tes darah itu? Kenapa kedengarannya seram dan mahal? Coba kita sederhanakan. Bayangkan tubuh kucingmu adalah sebuah kerajaan yang sangat kompleks. Di dalamnya ada berbagai departemen. Departemen energi, hati, departemen penyaringan limbah, ginjal, departemen transportasi oksigen, sel darah merah, dan pasukan keamanan, sel darah putih.
Nah, tes darah ini ibarat kita mengirim drone mata-mata super canggih untuk terbang ke seluruh penjuru kerajaan dan mengambil sampel dari sungai kehidupan mereka, yaitu darah. Drone ini kemudian memberikan kita laporan intelijen yang sangat detail. Apakah pasukan keamanannya cukup? Apakah Departemen Penyaringan Limbah bekerja dengan baik? Apakah ada penyusup seperti infeksi atau parasit? Jadi ini bukan sekadar ambil darah, tapi ini adalah proses audit atau general check-up internal terhadap seluruh sistem kerja kerajaan kucing kita. Ini adalah cara kita untuk memastikan semua departemen berjalan lancar dan tidak ada kudeta diam-diam yang sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Mari kita bedah laporan intelijen pertama, hitung darah lengkap atau Complete Blood Count, CBC. Ini adalah bagian tes yang fokus pada sel-sel darah itu sendiri. Pertama, ada sel darah merah. Anggap saja mereka ini adalah pasukan kurir yang bertugas mengantar oksigen ke seluruh pelosok kerajaan. Kalau jumlahnya kurang, kondisi ini disebut anemia. Kucing yang anemia akan terlihat lesu, pucat, dan tidak bertenaga. Penyebabnya bisa macam-macam, dari kutu, infeksi, sampai penyakit kronis. Selanjutnya ada sel darah putih. Inilah tentara kerajaan, pasukan pertahanan yang melawan infeksi, bakteri, dan virus. Kalau jumlahnya melonjak tinggi, itu tandanya ada perang yang sedang terjadi di dalam tubuh, alias ada infeksi atau peradangan. Sebaliknya, kalau jumlahnya terlalu rendah, sistem imunnya sedang lemah dan rentan diserang. Terakhir, ada trombosit, si pasukan medis yang bertugas menambal kebocoran atau luka. Jadi, dari CBC saja, dokter hewan sudah bisa mendapat gambaran besar tentang kondisi pertahanan dan logistik di dalam kerajaan Anabul kita. Laporan intelijen kedua yang tidak kalah penting adalah kimia darah atau blood chemistry. Jika CBC adalah tentang pasukan dan logistik, maka kimia darah adalah rapor kinerja para menteri atau kepala departemen, yaitu organ-organ vital. Tes ini mengukur berbagai zat kimia dalam darah seperti enzim dan produk sisa metabolisme. Misalnya, ada nilai kreatinin dan B1, blood urea nitrogen. Jika kedua nilai ini tinggi, ini adalah sinyal merah bahwa Departemen Penyaringan Limbah alias ginjal sedang bermasalah. Lalu ada enzim hati seperti ALT dan ALP. Kalau nilainya meroket, berarti Departemen Detoksifikasi Racun atau hati sedang mengalami kerusakan atau stres. Ada juga kadar glukosa untuk mengecek risiko diabetes, kadar protein untuk melihat status nutrisi dan fungsi organ, serta elektrolit seperti natrium dan kalium yang penting untuk fungsi sel dan saraf. Rapor inilah yang memberikan kita gambaran paling jelas tentang kesehatan organ dalam kucing, sesuatu yang mustahil kita lihat dari luar. Salah satu pembunuh senyap paling umum pada kucing adalah penyakit ginjal kronis. Ini adalah musuh dalam selimut yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena gejalanya seringkali baru muncul ketika 75% fungsi ginjal sudah hilang. Bayangkan, 3/4 dari pabrik penyaringan limbah di tubuhnya sudah rusak. Baru dia mulai menunjukkan tanda-tanda seperti lebih sering minum, lebih sering kencing, nafsu makan menurun, dan penurunan berat badan. Pada saat gejala ini muncul, kerusakannya seringkali sudah tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Pengobatan hanya bisa memperlambat laju kerusakan. Disinilah tes darah menjadi pahlawan. Dengan memeriksa kadar kreatinin dan B1 secara rutin setiap tahun, dokter hewan bisa mendeteksi adanya sedikit saja penurunan fungsi ginjal di tahap yang sangat awal, bahkan sebelum kucing menunjukkan gejala apapun. Deteksi dini ini memberikan kita kesempatan emas untuk melakukan intervensi, misalnya dengan mengubah pola makan atau memberikan suplemen yang bisa memperpanjang usia dan kualitas hidup si Anabul secara signifikan. Pernah punya kucing senior yang tiba-tiba jadi super aktif, makannya banyak banget tapi badannya malah makin kurus dan sering teriak-teriak tanpa alasan jelas? Mungkin kamu berpikir, wah, kucingku mengalami masa puber kedua. Tapi hati-hati. Ini bisa jadi gejala hipertiroidisme. Ini adalah kondisi di mana kelenjar tiroidnya terlalu aktif dan memproduksi terlalu banyak hormon tiroid. Akibatnya, metabolisme tubuhnya jadi ngebut gila-gilaan, seperti mesin yang dipaksa bekerja di putaran tertinggi terus-menerus. Jantungnya berdebar lebih cepat, tekanan darahnya naik, dan semua organnya dipaksa bekerja ekstra keras. Jika tidak diobati, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan jantung yang parah dan masalah kesehatan serius lainnya. Kabar baiknya,
Hipertiroidisme ini sangat mudah dideteksi melalui tes darah sederhana yang mengukur kadar hormon tiroid, T4. Dengan pengobatan yang tepat, si gremlin hiperaktif ini bisa kembali menjadi kucing senior yang tenang dan sehat. Jangan salah artikan energi berlebih sebagai tanda kesehatan. Ya, betul sekali. Diabetes bukan hanya penyakit manusia. Kucing juga bisa mengalaminya, terutama yang kelebihan berat badan dan kurang aktif. Diabetes pada kucing terjadi ketika tubuh mereka tidak bisa memproduksi cukup insulin atau tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Insulin ini ibarat kunci yang membuka pintu sel agar gula, glukosa, dari makanan bisa masuk dan diubah menjadi energi. Tanpa kunci yang berfungsi, gula akan menumpuk di dalam darah, sementara sel-sel tubuh kelaparan energi. Gejala klasiknya mirip dengan penyakit ginjal. Banyak minum, banyak kencing, nafsu makan meningkat tapi berat badan turun. Seringkali pemilik mengira ini hanya perubahan biasa. Padahal diabetes yang tidak terkontrol bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius, dari kerusakan saraf hingga kondisi darurat yang mengancam nyawa. Tes kimia darah bisa dengan mudah mendeteksi kadar glukosa yang tinggi, memberikan peringatan dini sebelum semuanya terlambat. Deteksi dini memungkinkan penanganan dengan diet khusus atau suntikan insulin yang bisa membuat kucing diabetes hidup normal dan bahagia. Hati atau liver adalah organ yang luar biasa. Ia adalah pabrik pengolahan, pusat detoksifikasi, dan gudang penyimpanan energi di dalam tubuh kucing. Hati punya kemampuan regenerasi yang hebat, tapi bukan berarti ia tak terkalahkan. Berbagai hal bisa merusak hati, mulai dari racun, infeksi, hingga penyakit lain. Sama seperti organ lainnya, kucing sangat pandai menyembunyikan gejala penyakit hati, sampai kerusakannya sudah cukup parah. Gejala yang mungkin muncul adalah lesu, kehilangan nafsu makan, muntah, atau bahkan perubahan warna gusi menjadi kekuningan, jaundice. Tes kimia darah bisa mengukur level enzim hati seperti ALT dan AST. Peningkatan level enzim ini adalah indikator sensitif bahwa sel-sel hati sedang mengalami stres atau kerusakan. Ini seperti alarm kebakaran di dalam pabrik. Mendeteksi alarm ini sejak dini, lewat tes darah rutin, memungkinkan dokter hewan untuk mencari penyebabnya dan memberikan pengobatan sebelum kebakaran, menyebar, dan menyebabkan kerusakan permanen pada organ vital ini. Bayangkan ada penyusup atau pemberontak kecil di dalam kerajaan kucingmu. Bisa berupa bakteri dari luka yang tidak terlihat, virus yang sedang bersembunyi, atau bahkan peradangan kronis di gusi atau organ dalam lainnya. Awalnya mungkin tidak menimbulkan masalah besar, tapi jika dibiarkan, pemberontakan kecil ini bisa berubah menjadi perang besar yang menguras energi dan sumber daya kerajaan. Inilah fungsi lain dari hitung darah lengkap, CBC. Ketika dokter hewan melihat jumlah sel darah putih, leukosit yang tinggi, itu adalah bendera merah yang jelas. Houston, we have an infection. Tes darah bisa memberitahu kita adanya perang ini jauh sebelum gejalanya terlihat jelas seperti demam atau munculnya abses. Dengan mengetahui adanya infeksi secara dini, kita bisa segera memberikan antibiotik atau pengobatan lain yang sesuai untuk memadamkan api sebelum menjalar. Ini jauh lebih baik daripada menunggu sampai infeksi menjadi parah dan menyebar ke seluruh tubuh, yang penanganannya akan jauh lebih sulit dan mahal. Anemia atau kekurangan sel darah merah. Kedengarannya sepele, tapi ini adalah kondisi serius yang tidak boleh diabaikan. Sel darah merah adalah truk pengangkut oksigen. Jika jumlah truknya kurang, maka seluruh kota dan pabrik di dalam tubuh akan kekurangan pasokan oksigen yang vital untuk berfungsi. Akibatnya, kucing akan terlihat lemah, lesu, napasnya terengah-engah, dan gusinya pucat. Penyebab anemia pada kucing bisa sangat beragam. Bisa karena perdarahan, internal atau eksternal. Infeksi parasit darah seperti mycoplasma, penyakit kronis seperti penyakit ginjal yang mengganggu produksi sel darah merah, atau bahkan penyakit autoimun. Tes darah, khususnya CBC, adalah satu-satunya cara pasti untuk mengukur jumlah sel darah merah, hematokrit, dan mengetahui apakah si anabul mengalami anemia atau tidak. Mengetahui adanya anemia adalah langkah pertama yang krusial. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu kenapa dia anemia, dan itu akan menentukan pengobatan yang tepat untuknya. Inilah salah satu poin terpenting yang sering dilupakan orang. Dok, hasil tes darahnya normal semua. Sayang banget ya uangnya, nggak nemu penyakit apa-apa. Ini pemikiran yang salah besar.
Justru mendapatkan hasil tes darah yang normal pada kucing yang sehat adalah sebuah harta karun. Kenapa? Karena hasil ini menjadi baseline atau data dasar yang spesifik untuk kucingmu. Setiap kucing itu unik, dan rentang nilai normal laboratorium adalah rentang umum. Dengan memiliki data baseline saat dia sehat, dokter hewan punya perbandingan yang sangat akurat untuk masa depan. Misalnya, nilai kreatinin normal untuk kucingmu saat sehat adalah 0,9. Setahun kemudian, saat dites lagi, nilainya menjadi 1,5. Angka 1,5 ini mungkin masih masuk dalam rentang normal laboratorium, tapi bagi kucingmu, itu adalah peningkatan lebih dari 50%. Ini adalah sinyal dini yang sangat berharga bahwa ada sesuatu yang mulai terjadi pada ginjalnya. Tanpa data baseline, perubahan signifikan ini mungkin akan terlewatkan. Jadi, tes darah saat sehat adalah investasi untuk masa depan. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk memulai ritual cek darah tahunan ini? Apakah sejak dia masih kitten yang suka gigit-gigit kabel charger? Jawabannya tergantung pada beberapa faktor. Untuk kucing muda yang sehat, usia 1-6 tahun, pemeriksaan tahunan biasanya sudah cukup. Ini adalah waktu yang tepat untuk membangun data baseline yang sudah kita bahas tadi. Namun, begitu kucingmu memasuki usia senior, yaitu sekitar 7 tahun ke atas, ceritanya sedikit berbeda. Sama seperti manusia, risiko penyakit kronis seperti penyakit ginjal, hipertiroidisme, dan diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Pada tahap ini, banyak dokter hewan akan merekomendasikan pemeriksaan darah setiap 6 bulan sekali. Jangan anggap ini berlebihan. 1 tahun dalam kehidupan kucing setara dengan sekitar 4-5 tahun manusia. Jadi, pemeriksaan setiap tahun bagi kucing senior itu ibarat kita manusia baru periksa ke dokter setiap 5 tahun sekali. Tentu kita tidak mau, kan? Semakin tua usia mereka, semakin penting pemantauan proaktif ini. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan sejuta umat. Tapi kan cek darah itu mahal? Ya, kita semua paham. Merawat anabul memang butuh biaya, dan kadang ada pengeluaran tak terduga. Tapi, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Anggaplah biaya cek darah tahunan ini sebagai premi asuransi kesehatan untuk kucingmu. Kamu membayar sejumlah kecil uang secara rutin untuk mencegah bencana finansial yang jauh lebih besar di kemudian hari. Biaya untuk mendeteksi penyakit ginjal tahap awal dan menanganinya dengan diet khusus jauh lebih murah dibandingkan biaya perawatan darurat, rawat inap, dan infus selama berhari-hari ketika ginjalnya sudah gagal total. Biaya pengobatan hipertiroidisme yang terdeteksi dini jauh lebih ringan di kantong daripada biaya pengobatan komplikasi penyakit jantung yang disebabkannya. Jadi, ini bukan soal mahal atau murah, tapi soal pencegahan versus pengobatan. Pencegahan hampir selalu lebih murah, lebih efektif, dan yang terpenting, jauh lebih tidak menyakitkan bagi si anabul kesayangan kita. Oke, keputusan sudah dibuat. Si Oyen akan cek darah. Sekarang, bagaimana persiapannya agar prosesnya lancar dan tidak berubah menjadi adegan film horor di klinik? Pertama, untukmu sebagai pemilik, tetap tenang. Kucing bisa merasakan kecemasan kita. Anggap saja ini seperti kunjungan biasa. Kedua, tanyakan pada dokter hewan, apakah kucing perlu puasa sebelumnya. Biasanya, puasa 8-12 jam diperlukan untuk tes kimia darah agar hasilnya akurat dan tidak terpengaruh oleh makanan. Artinya, amankan semua mangkok makanan sejak malam sebelumnya. Air minum tetap boleh. Ketiga, siapkan pet cargo atau tas transport yang nyaman. Jangan pernah membawa kucing ke dokter hanya dengan digendong. Itu sangat berbahaya. Buat pet cargo senyaman, mungkin dengan meletakkan selimut atau baju bekasmu di dalamnya, agar ada aroma yang familiar. Selama di perjalanan, tutup pet cargo dengan kain untuk mengurangi stres visual. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk memberikan banyak pujian dan snack favoritnya setelah semua drama selesai. Dia pantas mendapatkannya. Setelah proses pengambilan darah yang mungkin sedikit dramatis selesai, apa langkah selanjutnya? Menunggu hasil. Biasanya hasilnya akan keluar dalam 1-2 hari. Ketika dokter hewan menelepon atau kamu datang untuk konsultasi, jangan hanya mengangguk-angguk pasrah. Ini adalah waktumu untuk menjadi advokat bagi kucingmu. Jangan ragu untuk bertanya. Tanyakan apa arti dari setiap nilai yang ditandai tinggi atau rendah. Tanyakan, "Dok, apa implikasinya untuk kucing saya?" Atau,
Apa langkah selanjutnya yang perlu kita ambil? Jika ada sesuatu yang tidak normal, diskusikan semua pilihan penanganan yang ada, baik itu perubahan diet, suplemen, atau obat-obatan. Jika semua hasilnya normal, hore! Tanyakan kapan sebaiknya pemeriksaan berikutnya dilakukan. Memahami hasil tes darah adalah kunci untuk bisa mengambil keputusan terbaik bagi kesehatan anabulmu. Jangan pernah merasa pertanyaanmu bodoh. Dokter hewan yang baik akan dengan senang hati menjelaskan semuanya kepadamu. Biar lebih nyata, izinkan aku bercerita tentang Mochi. Mochi adalah kucing Persia jantan berusia 8 tahun yang super manja dan kelihatannya sangat sehat. Pemiliknya sangat rajin membawanya ke dokter untuk vaksinasi tahunan. Suatu hari, dokternya menyarankan untuk melakukan tes darah rutin karena usianya sudah masuk senior. Pemiliknya sempat ragu. Buat apa, Dok? Mochi kan lincah, makannya juga bagus, tapi akhirnya dia setuju. Dan hasilnya? Mengejutkan. Kadar kreatinin Mochi sedikit di atas batas normal. Belum tinggi sekali, tapi sudah menunjukkan ada penurunan fungsi ginjal tahap awal. Mochi sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Berkat deteksi dini ini, Mochi segera dialihkan ke diet khusus ginjal. Sekarang 2 tahun kemudian, Mochi masih hidup bahagia dan aktif, dan laju kerusakan ginjalnya berhasil diperlambat secara drastis. Bayangkan jika pemiliknya menolak tes darah saat itu, ceritanya mungkin akan sangat berbeda. Ini adalah bukti nyata kekuatan pencegahan. Ada lagi cerita tentang Simba, kucing domestik oren yang terkenal di lingkungannya sebagai kucing paling pemalas. Dia lebih banyak tidur daripada melek. Pemiliknya menganggap itu adalah sifat alaminya. Namanya juga kucing oren, kelakuannya kan suka aneh, katanya sambil tertawa. Saat pemeriksaan tahunan, iseng-iseng dilakukanlah tes darah. Hasil CBC menunjukkan bahwa nilai hematokrit, persentase sel darah merah, Simba sangat rendah. Dia ternyata menderita anemia kronis yang cukup parah. Pantas saja dia lesu dan tidak bertenaga. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata anemianya disebabkan oleh infeksi parasit darah yang ditularkan kutu. Setelah mendapatkan pengobatan yang tepat, perlahan tapi pasti, Simba berubah. Dia mulai lebih aktif, lebih sering bermain, dan bahkan sesekali ikut tawuran dengan kucing tetangga. Ternyata selama ini dia bukan pemalas, dia hanya sedang sakit. Kisah Simba mengajarkan kita untuk tidak menormalisasi perilaku lesu atau pasif sebagai sifat bawaan. Meskipun tes darah sangat penting, ia bukanlah satu-satunya alat. Untuk mendapatkan gambaran kesehatan yang paling komprehensif, ada 3 serangkai suci dalam dunia check-up kucing. Yang pertama tentu saja adalah tes darah, CBC dan kimia darah, yang sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua adalah tes urin atau urinalisis. Urin adalah produk buangan dari ginjal, dan memeriksanya bisa memberikan informasi yang sangat detail tentang kesehatan ginjal dan saluran kemih yang kadang tidak terlihat dari tes darah saja. Misalnya, apakah ada infeksi saluran kemih, kristal, atau kebocoran protein. Yang ketiga, dan ini yang paling dasar, adalah pemeriksaan fisik menyeluruh oleh dokter hewan. Dokter akan memeriksa semuanya, dari ujung hidung sampai ujung ekor. Mata, telinga, gigi, dan gusi, meraba perutnya untuk mengecek organ, mendengarkan detak jantung dan paru-paru, serta memeriksa kondisi kulit dan bulunya. Kombinasi dari ketiga pilar inilah yang memberikan gambaran kesehatan 360 derajat dari anabul kesayangan kita. Jadi, setelah semua informasi ini, apa rencana aksi yang bisa kita lakukan sekarang juga? Pertama, jika kucingmu belum pernah tes darah atau sudah lebih dari setahun sejak tes terakhir, segera buat janji dengan dokter hewan kepercayaanmu. Jangan tunda lagi. Anggap ini sebagai hadiah cinta terbaik yang bisa kamu berikan padanya. Kedua, mulailah menabung. Sisihkan sedikit uang setiap bulan ke dalam dana darurat anabul. Ini akan sangat membantu meringankan beban jika suatu saat diperlukan tindakan medis, baik itu untuk check-up rutin maupun pengobatan. Ketiga, jadilah pengamat yang jeli di rumah. Catat setiap perubahan kecil dalam perilaku, nafsu makan, kebiasaan minum, atau aktivitas kucingmu. Informasi ini akan sangat berharga bagi dokter hewan. Keempat, jangan pernah mendiagnosis sendiri berdasarkan informasi dari internet. Google bukanlah dokter hewan. Gunakan informasi sebagai bekal pengetahuan, tapi keputusan medis tetap harus dibuat bersama profesional.
Menjadi cat parent proaktif berarti kita tidak hanya memberikan makanan dan kasih sayang, tapi juga memberikan mereka kesempatan terbaik untuk hidup panjang, sehat, dan bahagia bersama kita. Nah, sekarang kalian tahu kan, di balik wajah datar dan kelakuan absurd kucing kita, ada sebuah dunia internal yang kompleks yang butuh perhatian ekstra dari kita. Mereka mungkin adalah bos di rumah, tapi untuk urusan kesehatan, kitalah yang harus menjadi manajer yang bertanggung jawab. Cek darah tahunan bukan lagi soal pilihan, tapi sebuah keharusan, sebuah bukti nyata dari cinta kita, yang tidak hanya sebatas elusan dan makanan enak. Ya, kita mungkin budak mereka, tapi kita adalah budak yang pintar dan peduli. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kita semua menjadi cat parent yang lebih baik lagi. Ingat, meskipun kadang mereka suka cakar sofa atau muntah di karpet baru, mereka adalah anggota keluarga kita yang paling tulus. Mari kita jaga mereka sebaik-baiknya. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka video ini, subscribe agar tidak ketinggalan konten seru lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga punya bos berbulu di rumah. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa satu hal baru yang kalian pelajari dari video hari ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.